Alea dan Saha duduk di gazebo taman rumah orang tua Alea. Sementara orang tua masing-masing masih berbincang di dalam. Pokoknya aku gak mau pernikahan kita terjadi. Saha menatap bunga-bunga yang bermekaran. Sayangnya hatinya tak seindah taman tersebut. Dalam pikirannya berkecamuk segala ketakutan. Ia tahu, Alea sangat menggairahkan, menggoda, seksi, menggiurkan, bikin panas dingin tak karuan, bikin cenut-cenut gimana. Rasanya dia bakal betah di kamar kalau beristrikan Alea. Namun menikah bukan semata urusan ranjang. Ia butuh seseorang yang mau dibimbing dan gak nyolot seenaknya. Seseorang yang memudahkan tugasnya sebagai suami, bukannya mempersulit. Kamu pikir aku mau? Aku juga gak mau. Alea membuang muka. Jauh di lubuk hati yang terdalam, Saha adalah laki-laki yang ia imajinasikan akan menjadi suami masa depan. Namun ia juga berpikir, dia dan Saha sering bertolak belakang, tak pernah sepemikiran dan sejalan. Bagaimana nanti mereka bisa menyatukan perbedaan itu dalam pernikahan? Ya udah, aku bakal cari calon istri dalam waktu sebulan ini. Saha bersedekap santai. Aku sih gak perlu nyari, udah ada. Alea tersenyum bangga. Saha mengernyit. Mau bertanya siapa calonnya, tapi dia nggak mau dinilai kepo. Alea menelpon seseorang. Assalamualaikum Revan, kita ketemuan ya. Saha melongo mendengar Alea menyebut nama Revan. Revan pemilik distro. Atasan Nadira, yang kata Alea ganteng pakai banget, dewasa, santun, dan disebut laki-laki idaman. Entah kenapa seperti ada yang mengaduk-ngaduk isi hatinya. Ada rasa tak ikhlas. Alea sudah lebih dulu menemukan calon suami. Atau memang dia tak ikhlas Alea terpikat laki-laki lain? Alea berfoto selfie, memanyunkan bibirnya untuk menonjolkan bibirnya yang sensual dan cipokable. Tak lupa mengenakan gaun tidur dengan kerah yang agak rendah. Rambut panjangnya ia ikat, hingga leher jenjang dan putihnya terpampang sempurna. Misinya malam ini adalah membuat Saha kelepek-kelepek melihat foto sensualnya. Seperti biasa, setiap post status foto seksi spesial untuk Saha, ia mengatur statusnya menjadi private dan hanya Saha yang bisa melihatnya. Ia yakin, dosen sok ganteng yang memang ganteng itu akan semakin terpikat padanya. Di sudut kota yang lain, Saha tengah mengoreksi skripsi mahasiswa bimbingannya. Belum selesai mengoreksi, ia menguap. Rasanya sangat mengantuk. Saha berjalan ke arah ranjang. Ia duduk selonjoran sambil mengecek smartphone-nya. Ada banyak pesan masuk ke grup SMA dan rekan dosen. Ia lewati pesan-pesan yang masuk ke grup. Diceknya update status dari kontak yang ada di WhatsApp-nya. Matanya yang sudah meredup kembali membula dan hawa panas seketika merongrong pikirannya kala foto Alea terpajang begitu sensual dan menggoda. Seolah minta dicium dan diremas. Apa yang diremas? Saha beristighfar berulang kali. Jika hatinya diibaratkan sebuah ruangan, dan di setiap sudut dipasang pengeras suara, maka saat ini kalimat istighfar tengah bergaung di seantero sudut, saling bersautan. Semakin ia berusaha mengenyahkan Alea dari pikirannya, nama gadis itu semakin menempel kuat seperti lintah yang tengah mengisap darah. Sebenarnya dengan semakin canggihnya teknologi digital, sangat memungkinkan untuknya melihat foto-foto perempuan seksi yang kadang berseliweran di media sosial. Atau ulah usil teman cowok satu grup yang kadang share foto atau video yang menampilkan adegan erotis atau foto-foto perempuan mengenakan pakaian super minim. Namun ia bisa menahan diri, bahkan keluar dari grup yang senang membagikan foto-foto atau video erotis. Dia tak suka membicarakan hal-hal erotis di grup bersama teman-temannya. Itu sama saja melecehkan perempuan. Ketika ia melihat foto-foto seksi Alea, ia merasakan hal lain. Entah kenapa bayangan Alea terus menghantui, sampai-sampai Alea masuk ke dalam mimpinya. Siapa yang gak mengakui pesona Alea? Meski ia berusaha mati-matian menolak, nyatanya gadis itu selalu mengusik pikirannya. Ia selalu mengatakan Alea bukan kriterianya. Logikanya memasang sederet kriteria, tapi hatinya yang terdalam menginginkan Alea.
Ia melirik kembali satu update status terbaru dari Alea. Kali ini fotonya bersama seorang cowok di coffee shop. Caption yang ia tulis berbunyi, "Bareng Revan." Saha membuka matanya lebar-lebar. Ditelisiknya wajah Revan yang memang seperti yang Alea bilang, ganteng. Entah kenapa hatinya memanas, meradang melihat kebersamaan mereka. Alea selangkah lebih ke depan dibanding dirinya. Sedang dirinya belum pernah dekat dengan perempuan manapun. Ia gelisah tak menentu, tak bisa tidur. Ia memikirkan Alea. Bagaimana bisa Alea begitu cepat menemukan calon dan melupakannya? Ia yakin Alea mencintainya. Esoknya di kampus, Saha kurang bisa fokus mengajar. Pikirannya masih terus memikirkan Alea. Apalagi status terbaru Alea di WhatsApp-nya mengatakan bahwa ia akan menonton film ke bioskop jam 2 siang ini. Ia membayangkan Alea dan Revan menonton berdua dalam gedung bioskop yang gelap, lalu keduanya memanfaatkan kesempatan untuk genggaman tangan. Bahkan ia juga membayangkan Revan mencuri kesempatan untuk mencium Alea. Tidak, Saha tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Dia harus menyusul Alea ke bioskop. Kondisi menguntungkan untuk Saha. Dia tak ada jadwal mengajar di jam 2. Seusai sholat zuhur, ia bersiap menuju bioskop. Bahkan ia tak sempat makan siang. Selain malas makan, karena hatinya sudah terlanjur bergemuruh dengan serangkaian prasangka negatif, dia juga tak ingin terlambat datang ke bioskop. Ia menduga Alea dan Revan akan tiba di sana sebelum jam 2. Saha melajukan mobilnya menuju bioskop. Di dadanya masih berkecamuk segala prasangka. Sungguh, ia tak rela Alea jalan dengan Revan. Ia tak bisa membiarkan gadis itu dimiliki orang lain. Saha menghentikan mobil di area parkir bioskop. Ia melihat ke arah kanan kiri. Siapa tahu menemukan mobil Alea di sana. Tak ada mobil Alea. Saha berpikir Alea ke bioskop menaiki mobil Revan. Saha bertambah kesal. Ia masuk ke dalam bioskop. Terlihat beberapa pengunjung tengah mengantri di loket. Saha memicingkan matanya. Ia terbelalak menatap Alea berdiri di antrian itu. Saha berjalan mendekat ke arahnya. Seketika tangannya mencengkram tangan Alea dan menariknya keluar dari antrian. Alea kaget setengah mati. Ia tak menduga Saha tiba-tiba datang dan menarik tangannya. Alea berusaha melepaskan diri dari cengkraman Saha. Sementara teman-teman Alea yang memang janjian nonton film bareng mengernyit dan bertanya-tanya. Siapa cowok yang menggandeng Alea dan menuntunnya keluar dari gedung? Di luar gedung, Alea melepaskan diri dari genggaman Saha. "Apaan sih kamu? Aku mau nonton." Saha menajamkan matanya. "Kamu mau nonton bareng Revan kan? Seenaknya banget kamu mau nonton bareng Revan, berduaan di bioskop." Alea mengernyit. "Yang mau nonton bareng Revan siapa? Aku mau nonton bareng temen. Aku kesini rame-rame bareng temen, naik mobilnya temen." Gelek. Saha sadar, dia telah salah menduga. Di status WA-nya, Alea hanya mengutakan bahwa ia akan menonton bioskop jam 2 siang ini. Sama sekali tak menyebutkan nama Revan. Saha terlalu takut Alea akan menonton film berdua dengan Revan di bioskop. "Kamu pikir aku nonton bareng Revan, makanya kamu nyusul ke sini?" Saha terdiam. Ia tak dapat menutupi rasa malunya karena salah duga. "Kamu jealous ya?" Alea bersedekap dan tersenyum penuh arti. "Enggak," balas Saha lantang. "Kalau enggak jealous, kenapa nyusul aku ke sini? Kenapa ngira kalau aku ke bioskop bareng Revan?" Alea terus mencecar. Saha tak bisa berkata-kata. Dia tak bisa menyangka lagi. "Aku mau masuk lagi, mau nonton bareng temen," ucap Alea. "Gak usah nonton, pulang aja, aku antar," tukas Saha. Alea mengerutkan dahi. Seenaknya saja Saha mengatur-ngatur hidupnya. Ia menuntun Alea ke arah mobilnya. Dibukanya pintu mobil itu, dan dipaksanya Alea untuk masuk. Alea hanya bisa menurut. Saha melajukan mobil tanpa menoleh Alea yang bengong menatapnya. "Bagus banget ya Pak dosen, Anda mengacaukan hari saya." Alea menggeleng pelan.
Temani aku makan, aku belum makan. Sela Saha datar. Alia mengerucutkan bibirnya. Meski dalam hati ia bersorak gembira karena berhasil membuat Saha cemburu dan salah paham. Saha mengajak Alia makan di satu rumah makan. Pelayan mendekat ke meja mereka seraya membawa nota untuk mencatat apa yang mereka pesan. Saya ayam penyet sama jus jambu, ujar Saha. Kamu pesan apa? Saha melempar pertanyaan pada Alia. Saya pesan ayam penyet, cak kangkung, tempe goreng, karedok. Ada makanan favoritku juga, semur jengkol. Terus minumnya jus jeruk. Jangan lupa, air putih juga. Balas Alia ringan. Saha melongo. Alia pesan makanan sebanyak itu. Cantik-cantik ternyata makannya banyak. Bukan sekali ini mereka makan bersama. Tapi Alia belum pernah makan sebanyak ini. Kamu makannya banyak banget, tukas Saha geleng-geleng. Mumpung ditraktir, balas Alia ringan. Pelayan menyajikan makanan yang dipesan keduanya. Saha sesekali mengamati cara Alia melahap makanannya. Ia terlihat begitu menikmati makanan yang terpampang di hadapannya. Apalagi saat melahap semur jengkol. Lahap sekali. Orang yang banyak makan harusnya bisa masak juga, ujar Saha masih menelisik cara Alia makan. Aku gak bisa masak, Alia menimpali. Aku menginginkan istri yang bisa masak, cicit Saha. Itu artinya, kamu ingin aku belajar masak? Alia memicingkan matanya. Itu lebih bagus, jawab Saha. Kenapa aku harus belajar masak? Kamu ingin aku jadi istrimu? Tanya Alia lagi. Saha menggeleng. Enggak, dia gelagapan. Ya sudah, sahut Alia. Ya sudah apa? Kalau kamu memang gak ingin menikahiku, aku gak akan mengharapkanmu. Aku akan menerima permintaan ta'aruf dari Revan. Kata-kata Alia meluncur tegas. Saha terdiam sesaat.